Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube HKBP Setia Negara dengan siraman rohani pagi yang akan menyapa kita sebelum kita kembali memulai aktivitas kita pada satu hari ini. Namun sebelum kita mau menerima sukacita itu melalui firman Tuhan, terlebih marilah kita berdoa. Kami datang dalam segala kerendahan hati kami untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam setiap kebaikan-Mu, di dalam setiap kemurahan Tuhan yang tetap menyertai dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Biarlah tetap kami boleh menikmati dan mensyukuri semua kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh bersyukur atas nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menjadi nats renungan untuk kita pada hari ini tentu terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Tentu kita setiap orang yang percaya pasti pernah merindukan hidupnya yang berkenan kepada Tuhan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ini, Daud menutup pujiannya dengan satu doa yang sangat dalam agar setiap kata dan isi hatinya diperkenankan oleh Tuhan Allah. Daud menyadari tentu bahwa yang keluar dari mulut manusia seharusnya mencerminkan isi hatinya. Ucapan yang baik tentu, tetapi hati yang penuh kebencian adalah kemunafikan. Sebaliknya, renungan hati yang suci akan melahirkan perkataan yang membangun bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah bukan hanya sekedar melakukan perbuatan baik semata. Daud mencerminkan dan menunjukkan bahwa tidak hanya ingin dipuji oleh manusia, tetapi lebih daripada itu, ia ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia berfokus kepada pemujian hanya kepada Tuhan Allah. Inilah esensi yang dikatakan sebagai ibadah yang sejati bagi setiap manusia untuk Tuhan Allah. Hidup yang berkenan bukan hanya di hadapan manusia saja, tetapi di hadapan Tuhan Allah menjadi fokus utama. Apakah tujuan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri atau orang lain? Daud menyebutkan di dalam nats kita pada saat ini Tuhan sebagai gunung batu yang melambangkan berarti tempat perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ia juga mengenal Tuhan sebagai penebus
Allah yang menyelamatkan. Tentu kesadaran ini membuat Daud menjadi rendah hati dan bergantung penuh pada Tuhan dalam usaha hidupnya yang berkenan. Saat ini kita jatuh dalam dosa. Apakah kita cepat kembali kepada penebus kita, dan apakah kita tetap berlindung kepada Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu doa ini menjadi doa yang harus kita fokuskan di dalam keseharian kita. Mari kita berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan Allah, bukan untuk manusia. Mari kita berusaha bukan hanya berbicara baik, tetapi juga merenung dengan hati kita yang murni. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dimulai dari hati yang dibentuk oleh firman-Nya itu sendiri. Melalui nats ini kita diajak untuk memeriksa bagaimana tindakan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memulainya dengan hal kecil, dengan doa setiap hari, meminta Tuhan menjaga hari-hari kita, melatih diri kita berkata jujur, lembut, dan membangun bagi orang lain, dan tentu juga bagi diri kita sendiri. Sering sekali memang hidup untuk menyenangkan orang lain terlihat lebih menggiurkan, karena memang disitulah manusia akan mendapatkan pujian atas apa yang sudah dia lakukan. Tetapi Daud mengajari kita berdoa agar kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Dalam setiap keputusan, mari kita katakan dan kita tekankan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Kita mau memberi pujian kepada Tuhan Allah, bukan kepada manusia. Yang tentu disitulah kita menjadikan Tuhan sebagai gunung, batu, dan penebus kita. Ketika kita lemah atau ketika kita gagal menjaga hati dan mulut kita tak perlu berputus asa. Tuhan adalah tempat perlindungan, gunung batu yang kokoh, dan penebus yang siap mengampuni dan memulihkan kita. Jangan sembunyikan segala kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, dan percaya pada kasih pengampunannya. Tuhan menyucikan hati kita, Tuhan membersihkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita berkenan di hadapan-Nya. Untuk itu, tetaplah berpegang teguh pada setiap janji-janji yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita, karena Dialah gunung batu dan penebus kita selama-lamanya. Tetap penuh dengan sukacita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Di akhir pekan yang penuh sukacita, mari tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan kasih-Mu yang tetap boleh kami rasakan pada saat ini, untuk firman-Mu yang tetap mengajari kami bagaimana Daud tetap boleh berproses dalam kehidupannya, untuk tetap mempercayai Engkau, untuk tetap menyandarkan dirinya atas segala kuasa pekerjaan tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga mau turut ikut ambil bagian dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, agar Engkau tetap yang memegang kendali, supaya kami boleh tetap bersukacita, supaya kami tetap boleh memuji Engkau, dan menyandarkan seluruhnya kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun akan banyak masalah dan tantangan yang akan kami hadapi, untuk memfokuskan segalanya itu, biarlah kami tetap menang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini, supaya kami boleh menerima berkat-Mu dan menjadi saluran berkat itu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.